episode ini, Anda akan disuguhkan tentang legenda pesugihan yang menjadi akar dari kutukan ini. Kali ini, kita akan melihat bagaimana perjanjian gelap itu benar-benar terjadi. Saat ini kita akan menyaksikan ritual yang sangat mengerikan. Dikuasai ambisi, Surya melakukan aksinya dan memanggil Mamon di Gua Terlarang. Apa yang terjadi setelah itu? Saksikan selengkapnya di episode ini. Di sudut yang gelap, terlihat bayangan sesosok iblis bertanduk yang sedang terbelenggu oleh rantai yang mengekang tubuhnya dengan posisi duduk menyamping. Iblis itu mengerang kesal sambil berteriak-teriak, berharap agar ada seseorang yang bisa melepaskan belenggunya sambil meronta-ronta dengan suara seram. Dia terus meronta-ronta, lalu berkata dengan suara serak dan menyeramkan, "Tukarkan jiwamu dengan kebebasanku, maka akan kuberi kejayaan di dunia. Jadikan aku raja di duniamu, maka apa yang kau inginkan di dunia ini akan tercapai. Berikan aku darah dari jiwa keturunan-keturunanmu, maka seisi dunia akan menjadi milikmu." Seketika terdengar suara laki-laki dari dimensi yang berbeda. Suara laki-laki yang bernama Surya Menggala yang sedang melakukan ritual dari dalam gua yang gelap dengan pencahayaan obor yang duduk di dalam lingkaran simbol Mamon yang dia buat. Wahai Mamon, sang pangeran kegelapan, kuserahkan jiwaku, selamatkan aku. Jadilah penolongku beserta seluruh keturunanku, agar aku dan seluruh keturunanku mendapatkan rahasia kekuatan darimu untuk mencapai kekayaan dan kejayaan yang abadi. Mendengar hal itu, tiba-tiba belenggu rantai yang terikat dari tubuh sosok iblis itu pun terputus dan melepaskan iblis itu. Iblis itu pun terbebas sambil membuka sayapnya, kemudian terbang dengan tertawa lepas. Pada masa pendudukan kolonial Belanda, di suatu area perkebunan karet, kina, dan kopi yang cukup luas, seorang tuan tanah berkebangsaan Belanda yang memiliki area perkebunan yang luas memperkerjakan seorang pemuda yang bernama Surya Menggala, yaitu seorang pemuda desa berperawakan gagah yang diperkerjakan sebagai buruh angkut hasil perkebunan. Di luar sepengetahuan si tuan tanah, Surya Menggala adalah seseorang yang menyukai hal-hal berbau mistis. Setiap malam, selepas bekerja di perkebunan itu, dia selalu mendatangi tempat-tempat sepi seperti goa, pohon angker, dan makam untuk bermeditasi melakukan ritual pemujaan. Surya Menggala ingin sekali menjadi manusia sakti dan kaya raya. Sekian lama, dia melakukan praktek mistis tersebut, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Di dalam hatinya, dia ingin sekali menguasai perkebunan milik tuannya itu dan menjadi tuan tanah. Suatu waktu, si tuan tanah mendapatkan surat dari pemerintahan kolonial Belanda di Batavia bahwa ada utusan yang akan datang, yaitu seorang profesor arkeologi yang diperintahkan pemerintah Hindia Belanda.
Profesor tersebut yang sama-sama berkebangsaan Belanda akan datang berkunjung ke rumah Tuan Tanah dengan tujuan meminta izin melakukan riset penelitian benda-benda arkeologi di kawasan itu, sekaligus melakukan pencarian dan pencatatan artefak-artefak kuno di area itu. Setelah membaca surat tersebut, Tuan Tanah langsung memerintahkan seluruh pembantunya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan sang profesor. Beberapa saat kemudian, sang profesor sampai dan disambut hangat oleh si Tuan Tanah dan para pembantunya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, mereka berbincang hangat dengan beberapa candaan. Meneer, het doel van onze komst hier is om de oppervlakte van uw land te onderzoeken. We kregen van de koningin de opdracht om u te ontmoeten om toestemming te vragen. Ik respecteer de komst van mijn. Ik sta toe dat u uw taken hier uitvoert. Mereka akrab berbincang, sampai akhirnya si Tuan Tanah mempersilahkan tamunya untuk beristirahat di kamar yang sudah disiapkan. Pada keesokan harinya, mulailah tim profesor itu melakukan pekerjaannya dengan menentukan beberapa titik yang akan digali. Dia memerintahkan para pekerja untuk menggali titik yang sudah ditentukan. Karena perawakannya yang gagah, Surya Menggala ditugaskan juga untuk membantu menggali bersama-sama dengan beberapa pekerja lainnya. Sang profesor memerintahkan para pekerja agar melapor kepadanya apabila menemukan benda apapun untuk dikumpulkan dan dilakukan pencatatan. Setelah seharian menggali, tiba-tiba alat gali yang dipakai Surya Menggala membentur sesuatu seperti batu. Diteruskanlah penggaliannya sampai terlihat batu hitam menyerupai patung manusia berkepala kambing. Secara keseluruhan, bentuk patung manusia dengan kepala hewan bertanduk semakin jelas terlihat. Ketika ingin mengangkat benda itu, baru saja jarinya bersentuhan dengan patung itu, tubuh Surya Menggala seperti tersetrum dan pingsan seketika. Di alam bawah sadarnya, Surya Menggala dibawa ke dimensi lain yang memperlihatkan gambaran dirinya yang sedang melakukan ritual pemujaan terhadap patung itu. Dengan menggunakan darah yang mengucur dari genggaman tangannya, yang menetes terus-menerus membasahi patung itu, muncullah di sekitarnya emas dan perhiasan. Aku adalah Mamon, sang pangeran kegelapan. Lalu, Surya Menggala terbangun. Ketika terbangun, ternyata waktu sudah malam hari. Hanya ada beberapa penjaga di area penggalian tersebut. Surya Menggala sudah berada di dalam tenda milik profesor setelah dibawa oleh teman-temannya sesama penggali ketika pingsan tadi. Surya Menggala hanya berdua di dalam tenda itu bersama sang profesor. Melihat benda yang disentuhnya sebelum pingsan tadi telah berada di atas meja. Sang profesor juga terlihat sedang mencatat benda-benda yang ditemukan dalam penggalian hari itu menggunakan pencahayaan lilin. Dia tidak menyadari bahwa Surya Menggala sudah bangun dari pingsannya. Terpengaruh dari penglihatan di alam bawah sadarnya, Surya Menggala ingin mengambil benda itu. Perlahan dia mendekati benda itu, kemudian berupaya mengambil paksa patung itu yang berada di dekat sang profesor. Ketika mendekat dan meraih patung itu, profesor pun terkaget. Hey, wat wil je doen? Teriak profesor. Surya Menggala langsung mengambil patung itu dan menghantamkannya berkali-kali ke kepala sang profesor, sampai sang profesor tergeletak bersimbah darah. Lalu Surya Menggala mengambil obor yang ada di luar tenda dan berlari sambil membawa patung yang sudah bernoda darah sang profesor itu bersamanya. Mendengar ada kegaduhan dan melihat ada orang yang lari dari dalam tenda, para penjaga yang membawa senapan menghampiri dan melihat ke dalam tenda. Melihat sang profesor telah tewas bersimbah darah dan Surya Menggala yang pingsan tadi sudah tidak ada di dalam tenda,
Para penjaga itu langsung mengejar Surya Menggala dengan mengikuti cahaya dari obor yang dibawanya. Dalam keadaan takut, sambil membawa patung itu, Surya Menggala terus berlari. Setelah jauh berlari dari pencahayaan obor yang dibawanya, Surya Menggala melihat goa yang biasa dia datangi untuk melakukan ritual. Lalu masuklah Surya Menggala ke goa itu dalam kondisi terengah-engah takut tertangkap. Di dalam goa itu, Surya Menggala langsung melakukan ritual seperti dalam gambaran di alam bawah sadarnya ketika pingsan tadi. Ditaruhnya patung itu di dekatnya, kemudian dia membuat simbol bintang menggunakan batu tajam yang ditemukan di dekatnya. Setelah itu Surya Menggala mengambil dan menaruh patung itu di ujung garis sudut simbol bintang, persis seperti dalam penglihatan alam bawah sadarnya. Kemudian dia duduk di tengah garis simbol itu. Surya Menggala mengambil batu tajam tadi, lalu melukai tangannya. Dia langsung meneteskan darah dari tangannya ke patung yang berada tepat di depannya, sambil membaca jampi-jampi. Wahai Mamon, sang pangeran kegelapan, kuserahkan jiwaku, selamatkan aku, jadilah penolongku beserta seluruh keturunanku, agar aku dan seluruh keturunanku mendapatkan rahasia kekuatan darimu untuk mencapai kekayaan dan kejayaan yang abadi. Setelah selesai mengucapkan itu, suara gemuruh datang dari dalam gua. Suara desingan ribuan lalat yang bergerombol tiba-tiba keluar dari dalam gua melewati Surya Menggala. Tetapi tidak satu ekor lalat pun yang menyentuh Surya Menggala atau masuk ke dalam garis lingkaran simbol itu. Lalat-lalat itu menyerang para penjaga yang mengejar Surya Menggala, masuk ke dalam lubang hidung, mata, bahkan telinga para penjaga dan membunuh mereka seketika. Setelah menghabisi para penjaga, lalat-lalat itu pun bergerombol menuju rumah si Tuan Tanah, menyerang dan menghabisi orang-orang yang berada di sekitar rumah Tuan Tanah tersebut. Si Tuan Tanah sendiri pun tewas diserbu lalat-lalat itu secara mengenaskan. Terdengar suara jeritan dan teriakan yang membuat area sekeliling rumah si Tuan Tanah menjadi gaduh, kacau balau, serta dipenuhi mayat. Lalu keadaan di sekitar rumah Tuan Tanah seketika menjadi hening. Lalat-lalat pembawa kematian itu pun hilang meninggalkan keheningan dan kematian di sekitar area itu.